Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Anis Sulistianingsih, guru kelas 5 SDN Krian 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tema 4, sehat itu penting, sub tema 1, muatan IPA, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita membahas tentang apa itu sistem peredaran darah manusia, sebaiknya kita tahu dulu fungsi dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh, yaitu 1. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan dari jaringan-jaringan dan paru-paru. 2. Mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh, yaitu molekul-molekul makanan, limbah metabolisme, dan ion-ion dari macam-macam garam serta hormon-hormon. 3. Mengedarkan panas dalam tubuh. 4. Berperan aktif dalam memerangi bibit penyakit. Darah yang terdapat di dalam tubuh kira-kira 8% dari bobot tubuh. Jadi seorang laki-laki dengan bobot badan 70 kg mempunyai volume darah kira-kira 5,4 liter. 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Darah manusia terdiri atas 2 komponen, yaitu sel-sel darah yang berbentuk padatan dan plasma darah yang berbentuk cairan. Jika darah disentrifugasi, maka darah akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian paling bawah adalah sel-sel darah merah. Lapisan di atasnya ada lapisan berwarna kuning yang berisi sel-sel darah putih. Sedangkan lapisan paling atas adalah plasma darah. Organ yang ada dalam peredaran darah manusia yaitu 1. Jantung. Organ jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Kemudian, darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dan atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Organ yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian masuk ke aliran darah dan distribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dilepaskan melalui aliran darah. Organ yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Sedangkan pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil dengan diameter kurang lebih 5-10 mikrometer. Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran yang benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar, agar semua daerah sayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena di mana tempat terjadi pertukaran zat absorpsi nutrisi pada usus. Yang ketiga, pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Itu adalah organ-organ pada manusia yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Sekarang, sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika darah yang mengandung oksigen atau O2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau dengan kata lain mengandung karbon dioksida akan dikembalikan ke serambi kanan. Hal ini dilakukan oleh vena cava inferior dan vena cava superior. Lebih sederhananya tentang sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung, bilik kiri aorta menuju pembuluh nadi, diteruskan pembuluh kapiler, kemudian ke pembuluh balik, kembali lagi ke jantung, yaitu melalui serambi kanan. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Sedangkan sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung karbon dioksida CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Lebih sederhananya, peredaran darah kecil pada manusia itu adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung. Itu adalah sistem peredaran darah yang ada pada tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah manusia ada beberapa gangguan, di antaranya 1. Anemia, 2. Leukemia, 3. Talasemia, 4. Jantung koroner, 5. Hipertensi, 6. Hipotensi, 7. Hemofili. Itu adalah penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia beserta fungsinya serta gangguannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.